Selamat malam teman-teman, selamat malam Selin. Perkenalkan nama saya Doni Ropawandi. Oh, usia masih muda, gue masih 27 tahunan. Kalau untuk masih masuk generasi milenial lah. Saat ini saya sedang kuliah di uh, Malaysia, tepatnya di National University of Malaysia, ngambil S3 di bidang fisika, tahun kedua. Mudah-mudahan ini tahun terakhir deh untuk saya berkuliah. Udah bosan juga sih kuliah lama-lama. Udah S3, gila 27 tahun udah S3 ya? Itu ya, tuh karena nggak pernah kerja, Cel. Nggak pernah kerja. langsung gas terus. Itu kalau yang di Taiwan tuh S2 atau gimana sih? Emang sekaligus bareng-bareng gitu? Sekaligus bareng-bareng. Gimana caranya? Gitu. Ya kan S3 kan sekarang nggak ada kelas gitu kan, jadi bisa santai gitu kan. Memang nggak ada lab gitu kan, karena kuliah saya nggak ada lab, saya cuma build di apps, ya, bikin aplikasi, kemudian tes lapangan, ya habis itu kan hasil produknya itu kan akan dijadikan disertasi, hasil kajiannya itu akan dijadikan disertasi. Simple sih, nggak terlalu rumit, karena saya lebih ke apa ya, tentang augmented reality. Pernah dengar augmented reality nggak? Itu saya lagi membangun apa ya, membuat aplikasi yang berbau itu, jadi ya kuliahnya agak simple, gampang. Berarti nanti ada kelas gitu kan. oh udah lulus dua-duanya gelarnya udah 4 dong ya? Bisa jadi sih, tapi nggak tahu sih kedepannya kayak gimana, kan dia Allah yang mengatur segala-galanya, kan tergantung Tuhan sekarang kan. Iya. Lagi-lagi corona gini nggak ada yang pasti. Ya jodoh aja belum pasti kan, Jen. Lanjut deh, kayak kita bahas yang di Malaysia kali ya. 3 hal terbaik deh dari kuliah di Malaysia gitu. 3 hal terbaik di kuliah Malaysia. Pertama itu dia kampusnya standarnya internasional ya, tapi dan memang kalau dari World Ranking itu kan dia beda tipis sama Singapura ya. Singapura kan 1-2 ya, kalau di Southeast Asia itu 1-2. Kemudian kalau di Asia Tenggara kalau disuruh milih kan kita pengennya ya, saya juga pengennya ke Singapura gitu kan, tapi kan mahal banget kan dan susah banget masuknya kan. Nah kalau di Malaysia ini selain kampusnya ternama, kemudian ya saya sih lebih kepada budayanya ya, Cel. Karena masih apa ya, suhu kita Indonesia sama Malaysia itu kan beda-beda tipis ya. Budaya-budayanya juga beda tipis. Jadi salah keuntungannya itu ya, selain memang kampusnya bagus ya, by the way kampus saya masih 180-an dunia, dan kalau dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Indonesia ya jauh banget sih bedanya kan. Dibanding UI aja masih 300-an gitu kan. Nah yang kedua itu kita kembali ke biaya ya, biaya hidup juga murah sih di Malaysia kan. Ya palingan berapa sih ya, palingan ya sekitaran 3,5 juta ya. Kalau dibandingkan Jakarta kayaknya lebih murah di Malaysia, apalagi saya tuh di kampungnya ya, di kampungnya Malaysia, jadi kayak harga makanan dan lain sebagainya itu lebih enak. Dan terakhir itu adalah lebih dekat di Indonesia pasti ya. Itu yang paling penting sih kalau bagi saya, itu yang paling penting, karena saya selain saya sering juga bolak-balik dan ngurusin berbagai macam hal ya, baik itu organisasi, baik itu hal-hal yang saya bantu-bantu senior dalam pekerjaan gitu kan. Jadi kayak ya kalau milihnya kejauhan kan, kalau memang ada tugas-tugas mendadak itu kan agak rumit untuk kita kembalikan. Kalau dari kampusnya sendiri nih, menurut Mas kayak apa sih, what's best on your campus gitu? Kalau dibicara tentang yang terbaik di kampus sih, saya paling suka yang di kampus saya ya, itu suhu pendidikannya, suhu belajarnya ya. Dimana kalau di kampus tuh kita ngerasa bahwa ada persaingan yang sehat ya, dan orang memang kayak di kampus, apalagi yang S3, S2 itu kan memang benar-benar belajar gitu kan. Nah kita tuh disupport di kampus. Yang enaknya itu di kampus itu mungkin di beberapa, saya bandingin sama waktu saya S1 dulu ya di Malaysia, di Indonesia kan saya nggak punya wifi, kampus itu masih jelek banget. Nah kalau di Malaysia ini kita dapat udah fasilitas wifi gratis, akses jurnal gratis, kemudian juga dan yang lebih penting itu profnya friendly. Jadi
profnya itu udah kayak rasa kawan gitu kan ya. Kalau di Indonesia tuh kan susahnya minta ampun ketemu pembimbing kan. Nah kalau di Malaysia itu enaknya gitu, kalau kita mau ketemu pembimbing kita tinggal chat, kalau nggak dibalas ya nggak usah datang. Nah kalau itu suhu-suhu yang bagus, yang enaknya dari kampus saya ini seperti itu ya. Oh, oke. Nah, kalau cara masuknya nih, persyaratan, dokumen, sama prosesnya, waktu daftar Oke. gimana? Oke. Kalau untuk ini nih by the way, ini kalau di Malaysia nggak ada tes sih, nggak ada tes sama sekali. Kemudian kita ngandalin nilai ijazah ya. Kalau S1 itu ijazah ya. S2 itu ijazah S1 ya, ijazah S1, atau kalau untuk S2 itu untuk S2 itu ijazah S1, untuk S3 itu ijazah S2. Itu pasti ya, ijazah itu pasti, transkrip pasti. Kemudian TOEFL itu penting 550 atau 6 ya kalau di IELTS itu 6. Kemudian perlengkapan lain seperti proposal riset. Nah, ini penting. Kadang-kadang itu kita banyak orang pengen tahu kita itu di S2 atau S3 itu kita pengen nulis apa sih, kita penelitian kita mengenai apa. Nah dari sana akan dinilai bahwa mereka ini layak atau enggak. Nah kemudian ada yang lebih penting itu rekomendasi dari 2 prof, baik itu prof kalau biasa saya dahulu waktu S2 nya dulu daftar S2 tuh rekomendasinya dari prof yang di Indonesia ya. Kemudian waktu yang S3 ini saya pakai rekomendasi prof pembimbing saya di Malaysia. Nah, rekomendasi itu juga penting karena itu yang menentukan juga, yang memberikan penguatan kepada si anak ini bisa perform nggak. Nah, dia ini bisa nggak? Nah, kan orang pasti akan nanya kepada rekomendasinya profesor gitu kan. Nah, selain itu persyaratan dokumen lainnya itu adalah ya tidak pernah terlibat kejahatan dan sebagainya. Pokoknya yang bersih-bersih, narkoba dan lain sebagainya. Tapi itu syarat-syaratnya itu setelah kita diterima gitu kan. Nah kalau syarat utamanya ya palingan ngisi biodata, habis itu ijazah S1, S2 kalau untuk yang S3 kan, kalau untuk yang S2, S1 doang, yang ditranskrip dalam bahasa Inggris, transkrip nilai juga, kemudian juga sertifikat bahasa Indonesia, rekomendasi dari 2 orang profesor, kemudian yang terakhir itu adalah proposal riset. Nah sama pembayaran satu lagi 100 ringgit untuk registrasi masuk. Oh oke. Kalau misalkan dengan katakanlah kan tadi kata Mas Don kan ranking 180-an kan. Nah itu kayak acceptance rate-nya berapa sih? Berapa dari berapa yang daftar gitu, tahu nggak? Oh, itu saya kurang tahu sih. Tapi rata-rata sih di sini kan ada jatahnya mahasiswa internasional ya. Nah misalkan mahasiswa luar di Malaysia itu ada 30.000, berarti dia berhak menerima 3.000 mahasiswa internasional. Nah, 1/10. Jadi berarti memang ada khusus, apalagi biasanya tiap tahun tuh mahasiswa Indonesia selalu lebih ramai, dan kalau di sini itu yang paling lebih ramai itu yang dari Malaysia sama dari Iran. Dari Indonesia sama dari Iran. Nah, kalau saya lihat itu sekitaran 10% sih jatah mahasiswa luar negeri ya untuk yang bisa diterima di kampus UKM berdasarkan jumlah mahasiswa Malaysia yang ada di UKM. I see. Oke. Kalau di kampus Mas Doni ini jurusan apa yang top? Paling top ya itu pendidikan ya, sama human science kayak politik gitu kan, kayak security, kemudian kayak maskom komunikasi media massa, kemudian psikologi, kemudian pendidikan sains dalam kurung fisika, matematik, kimia, kemudian pendidikan psikologi, kemudian konseling ya. Itu yang lebih kepada lebih kalau kampus saya ini lebih kepada social science sih, yang lebih IPS lah ya. Kalau dibandingkan sama IPA kayak engineering tuh lebih bagus yang ke UTM atau UTSM, biasanya ramai seperti itu. Oh, oke. Kalau biaya kuliahnya? Kalau untuk S2 itu sekitaran 4.500-an sekian, atau dalam kurung 13-an jutaan lah. Kalau dibandingkan UI masih murah di UGM ya kalau dilihat-lihat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengenai living cost atau per bulannya tadi saya udah bilang ya sekitaran 3.500.000. Kemudian kalau untuk kita tinggal di apart, di dom ya, di dom atau bukan di apart, itu sekitaran berapa ya, 1.700 sebulan. Nah kalau 1.700 sebulan itu sekitaran
maaf 1.700 satu semester, berarti sekitar 6 juta per semester. Malah lebih asik tuh tinggal di luar. Nah kalau teman-teman tinggal di luar malah lebih murah ketimbang yang di dom. Nah itu gitu. yang banyak orang Indonesia yang tinggal di dom gitu. Kalau di luar berapa? Di luar kalau satu rumah bisa berapa ya? Bisa 700, malah 700 sebulan. Kan kita 700 sebulan, kita bisa bagi 3 gitu kan. Bagi 4 gitu kan, kadang-kadang bagi 4, bagi 5 gitu kan tinggal 150 kali tinggal 500.000 per orang gitu kan sebulan. Okay. Kalau di Vinkos ya 1.000 sih paling mahal sih kalau menurut saya. 1.000 tuh 3 juta ya? 3 jutaan kan? 3.400.000 ya. Itu untuk udah makan sama tempat tinggal gitu? Nah, kalau makan kan murah ya di sana? Sekali makan berapa sih? Sekali makan itu kalau di Malaysia itu sekitaran 7 ringgit sampai 10 ringgit ya, 7 sampai berarti sekitaran 20.000, 30.000 sampai 30.000. Nah itu kalau di luar, di dalam kampus kan ada potongan gitu kan. Nah kalau setiap mahasiswa kan punya potongan paling sekitaran palingan sekitar 10 sampai 20.000. Seperti itu. Oke. Terakhir nih Mas. Ya. Kan kalau tadi 3 hal paling disukai dari kuliah di sana kan. Nah kalau sekarang 3 hal yang kurang disukai deh, kan pasti tiap kampus pun ada plus minusnya kan. 3 hal yang kurang disukai dari kuliah di situ gitu. Nah kalau paling saya nah kalau ini saya jujur ya, kalau di Malaysia sih awal-awal sih, kalau sekarang itu mah nggak terlalu sekarang itu lebih kita udah aware gitu kan, kita udah diakuin gitu kan. Dulunya kan dulu itu sering banget sih dibilang indon gitu kan. Nah kita dicap bahwa kita itu adalah orang yang kualitasnya sederhana ke bawah gitu kan, lebih kepada pekerja. Paling banyak kita kan TKI dan masih ilegal gitu kan, dan nggak ada dokumen, jadi kita masih dianggap rendah. Nah kemudian kalau yang saya lebih nggak banyak yang saya sukai sih, saya lebih kepada bahwa saya lihat Malaysia itu memang cocok untuk kita yang orang Indonesia, karena kita masih budayanya masih sama. Nah kadang-kadang itu kita ya agak sering direndahkan kalau itu di awal-awal sih, tapi kalau mereka udah kenal kita ya masih coba. Nah budaya sombong-sombongnya itu masih terasa banget sih. Kalau kemudian kalau saya sih, karena saya sih lama ya, jadi saya udah ngerasain itu nggak ada yang jelek sih. Karena kalau awal-awal saya mungkin banyak mendapatkan respon negatif terhadap ini ya, tapi kalau udah lama di Malaysia tuh, ternyata memang dulu itu saya belum kenal orang, belum tahu sifat orang, jadi saya menganggap bahwa itu jelek gitu kan. Jadi lebih kayak persepsi orang Malaysia soal orang Indonesia gitu. Iya, persepsi. Nah seperti itu. Tapi kalau mereka udah kenal kita malah baik banget tuh ya anak-anaknya, karena mereka mungkin persepsi, dan ini tidak seluruhnya, dan ini tidak seluruh, ada beberapa orang yang sama lah kayak kita orang Indonesia kan, kita nganggap orang itu kan kadang-kadang nyapaan sih orang. Nah kalau di Malaysia itu memang ada beberapa juga orang yang nganggap kita seperti itu, dan tidak banyak. Nah kalau rata-rata sih teman saya sekarang itu malah mereka respect sama kita Indonesia. Oke deh, paling kalau dari aku itu aja sih. Ada yang mau disampaikan mungkin penutup? Buat teman-teman yang berada di Indonesia, pada dasarnya kalian jangan memandang Malaysia itu sebagai negara yang tidak bagus untuk kuliah ya. Pada dasarnya mereka memberikan fasilitas yang luar biasa, tidak hanya memberikan potongan-potongan tertentu, termasuk kita transport juga dipotong gitu. Nah, kita transportasi dipotong sampai 50%, dan kita di Malaysia ini diberikan hak-hak yang sama dengan penduduk atau mahasiswa-mahasiswa dalam Malaysia tersebut, atau mahasiswa-mahasiswa Malaysia, dan kita punya kesamaan kalau di dalam siapapun. Nah, kalau teman-teman mau kuliah ke luar negeri atau ke dalam hal ini di Malaysia, jangan takut, karena pada prosesnya tidak ada yang perlu ditakutkan di Malaysia, karena Malaysia itu terlalu indah untuk kita berkuliah di sini, karena tidak ada yang kekurangan yang begitu berarti. Seperti itu, Cel. Oke deh, thank you Mas Don buat waktunya. Sama-sama.
sama-sama. Sehat-sehat selalu ya, Cel. Oke deh, gitu aja ya. Thank you, Mas. Oke, yuk sama-sama, Cel. Makasih.